Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar tahsin yuk di YouTube channel Khairani Wahyuni. Belajar tahsin metode Usmani. Materi selanjutnya hak huruf. Penasaran kan? Tonton ya sampai habis. Makasih. Jangan lupa subscribe. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Apa kabar teman-teman semua? Sehat ya? Semoga yang sakit juga diberikan kesehatan, dan dimanapun berada sahabat tahsin semakin semangat ketika melihat video aku. Semangat banget sih. Harus ya. Jadi kita harus menimbulkan rasa semangat kita, tamak terhadap tamak dalam menuntut ilmu, seperti yang aku jelaskan di video aku yang ini. Ya, tamak tuh rakus gitu ya. Jadi kalau makan jangan rakus, tapi kalau ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan agama, kita tuh harus mau tahu seperti itu. Oke, di video kali ini aku akan berbagi tentang kelanjutan dari video aku sebelumnya. Video aku sebelumnya itu ngebahas tentang makhorijul huruf. Nah, itu bagian daripada tajwid ya. Ya, masih bersama aku Khairani Wahyuni. Alhamdulillah ya teman-teman, kalau ada respon positif dari teman-teman, dan juga aku juga nggak sangka sih ternyata banyak juga yang mau belajar nih bareng aku. Semoga kita sama-sama belajar ya. Bukan berarti aku lebih pintar atau seperti istilahnya dikatakan ustazah gitu. Aku belum sampai sana gitu. Cuma aku pengen apa yang aku pelajari orang lain juga mungkin ada yang terlewat aja gitu. Mungkin udah pernah tahu. Jadi akhirnya sekarang mengingatkan lagi. Oh, pernah dengar Iqfa? Oh iya pernah gitu. Jadi pernah. Cuma pembawaannya aku ya memang seperti ini gitu. Jadi mohon maaf ya kalau ada jok-jok kecil yang kadang muncul tiba-tiba. Kalian bisa komen dong di mana sih teman-teman nih yang belajar tuh dari mana aja gitu. Terus ada kesulitan apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tahsin, senang sekali hari ini aku bisa berbagi lagi sama kalian. Makasih ya udah subscribe, dan juga yang komen makasih juga, karena biasanya dengan komen itu aku jadi ngerasa oh berarti masih ada yang merespon ini kontennya bagus gitu ya. Yang pertama adalah alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan nikmat sehat, iman, Islam, dan kita bisa merasakan begitu banyak nikmat yang Allah berikan. Sedikit sekali yang kita lakukan untuk mencapai keriduan-keriduannya gitu. Kita suka malas buat belajar, padahal ketika kita belajar untuk diri kita sendiri, dan ilmu itu betul-betul orang akan berbeda dengan ilmu. Jadi ketika kita berilmu itu ditinggikan derajat kita sedikit dari orang yang tidak berilmu. Tapi ketika orang sudah berilmu, dia akan dihadapkan dengan adab. Jadi adab dulu baru ilmu. Semoga dengan bahasan aku di video sebelumnya bisa meningkatkan pengetahuan tentang adab, dan ilmu itu akan masuk ketika kita sudah betul-betul siap. Oke, semangat. Kita bukan tausiah mama dan dede, mama dan AA. Tapi aku senang banget gitu ya, bicara tentang pendakwah gitu kan. Itu betul-betul menurut aku perkataan mereka lah yang bisa membuat kita tergugah untuk mendengarkannya lagi gitu. Jadi di sini aku berusaha menyampaikan sebisa aku ya. Sebisa aku. Jadi ketika ada perkataan yang kurang mohon dimaklumi gitu kan. Juga di bahasan kita kali ini aku bener-bener kayak mau nyampein apa yang udah aku pelajarin. Dan kalau ini bermanfaat untuk kalian, semoga kalian juga bisa share ke teman-teman lain, supaya yang dapat informasinya nggak cuma kalian aja, tapi teman-teman yang lainnya. Jadi like kamu adalah sedekah. Iya betul, aku terima kasih banyak ya buat teman-teman yang
udah nge-like gitu kan. Karena kan aku juga nggak kenal, kadang yang nge-like aku nggak tahu siapa, betul-betul nggak bisa ketahuan siapa yang like gitu kan. Atau bisa ketahuan, aku nggak tahu sih ya. Ya, kita sholawat bersama, sholawat Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya, biasanya kita ada doa untuk belajar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Ya, itu dia, amin ya rabbal alamin. Nanti lama-lama teman-teman bakal hafal kok ya. Kita mau ulang lagi nggak? Ulang aja ya. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, kita kembali ke materi berikutnya. Ada yang tahu nggak sih apa ya sifat-sifat huruf ya? Kalau kalian sering mendengar ini bersifat hams. Nah, jadi di video aku sebelumnya kalian suka lihat ya, aku suka bilang ini is itbaq ya kan, ada sebagian itu bocorannya gitu kan, bocoran sifat-sifat ini jenis makanan apa ya, kok aku nggak ngerti. tenang. Jadi tahu, tempe, gado-gado itu gampang ya disebutnya ya, karena kita biasa berhadapan. Nah, sama dengan ilmu. Jadi ini kalau misalnya ada yang belum pernah mendengar, nanti aku akan berusaha untuk ketemu dengan makanan ini, bertemu dengan istilah ini gitu kan, yaitu kita ngerasain setiap huruf yang keluar dari mulut kita itu ada tempat keluar huruf ya kan. Terus setiap yang keluar dari tempat keluar hurufnya itu diberikan hak hurufnya, dikasih hak hurufnya lagi, dan mustahak hurufnya. Nah, seperti di video aku sebelumnya itu ada tentang tajwid ya. Jadi kita sekarang di seputar tajwid. Jadi jangan heran kita bahas tentang hak huruf atau sifat-sifat yang senantiasa menempel pada huruf. Dia nggak bisa terlepas karena itu udah jadi hak dia untuk nanti diucapkan sesuai dengan sifatnya tadi. Nah, kita mulai ya. Jadi sifat-sifat huruf ya, sifat yang senantiasa menempel pada huruf itu dibagi menjadi dua. Ada sifat-sifat yang memiliki lawan kata dan ada sifat-sifat yang tidak memiliki lawan kata. Jadi kalau bisa dibilang yang tadi aku bahas tentang hams, ini contohnya ya. Ada hams samar, berarti lawannya nggak samar dong. Kalau nggak samar apa? Jelas, oke? Hams lawannya jahar. Nah, kita kembali ke tadi ya. Ada dua sifat-sifat yang senantiasa menempel pada huruf. Ya, ada sifat yang memiliki lawan kata. Itu yang tadi aku sebutkan ya. Ada 5. Jadi sudah dibagi 2. Ini aku ada bagian sisi ini. Nanti aku jelaskan di bagian yang sifat-sifat yang tidak memiliki lawan kata ya di sebelah sini. Biar kalian enak. Setuju? Ya, setuju. Yang pertama, sifat-sifat yang senantiasa menempel pada huruf memiliki lawan kata. 1 ya. Perhatikan baik-baik. Relax. Enggak kok, enggak serius-serius banget kok. Tapi yang penting nanti kalian kalau udah nempel jangan dibiarkan lepas ya. Amin, semoga nempel terus ya. Yang pertama, hams, samar.
ya. Jadi dia istilahnya apa ya, ada angin yang keluar. Jadi sifatnya itu ada angin yang keluar, ya kan, dari pengucapan huruf tersebut. Nah, huruf hams itu ada 10 ternyata huruf-huruf yang memiliki sifat hams. Jadi kalau kalian suka dengar aku bilang ka, oh berarti ada nafasnya keluar, ya kan? Oh berarti huruf ka masuk, huruf ta masuk. Rasanya untuk ngafalin 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10 itu kayak kesulitan. Jadi dibikin gampang, ya kan? Ini namanya belajar tahsin mudah ya. Sebenarnya udah ada gitu ya. Udah ada, cuma kita tinggal menghafalkannya saja, membiasakan mendengarkannya saja. Ya. Ini fahathahu sakhsun sakata. Mudah? Kalau nggak mudah nanti aku kasih di sini, ya. Fahathahu sakhsun sakata. Nah, itu huruf-huruf yang tadi. Hurufnya berarti ada berapa tuh? Ada 10. Berarti dengan huruf itu dia punya sifat yang hams. Nah, selanjutnya lawan dari hams yaitu jahar. Jadi kalau dia nggak bersifat samar berarti dia jelas. Contohnya huruf tadi A aku nggak nyebutin di sana kan, karena kan dia nggak bersifat hams, dia jelas gitu kan. A, ya kan? Jadi dia salah satu huruf jahar. Pokoknya yang kalian hafalin adalah yang tadi fahathahu sakhsun sakata, itu aja. Jadi yang lainnya berarti kalau bukan termasuk yang mereka 10, dia adalah jahar atau jelas. Jelas? Jahar? Ya. Kemudian yang kedua, ada sifat huruf. Pernah dengar nggak kalimat ini? Ya kan? Syiddah. Namanya syiddah. Oh, namanya syiddah. Syiddah. Ah, syiddah itu kuat ternyata. Syiddah itu lawannya, syiddah lawannya rokhawah, ya, lemah, ya. Jadi rokhawah. Syiddah lawannya lemah, rokhawah. Nah, syiddah itu ada 8 huruf. Tadi ada 10, sekarang ada 8 ya. Turun ya, syiddah. Pakai gerakan deh biar hafal. Syiddah lawannya rokhawah. Yang tengah-tengah tawasud. Gitu. Oke, bisa. Jadi yang disebut dengan huruf yang kuat, jadi dia memang ada penekanan dalam pengucapannya ya. Hurufnya itu ajid qatin bakata. Ajid qatin bakata. Ya, itu hurufnya. Nanti aku ada di sini ya. Nikmatnya ya menghafal dengan mudah ya. Menghafal huruf dengan sesuai sifatnya. Jadi kalau selain itu adalah rokhawah ya. Rokhawah itu lemah ya. Rokhawah lemah. Tapi yang gampangnya tadi ya syiddah, rokhawah. Nah, tapi nggak kuat-kuat banget, nggak lemah-lemah banget, itu disebut dengan tawasud. Nah, tawasud itu ada huruf ya, lin umara ya, itu huruf yang disebut tawasud. Jadi selebihnya adalah rokhawah ya. Pokoknya kalau nggak ketemu huruf ini, oh berarti dia hurufnya ini nih. Jadi kita harus terbiasa membacanya. Oh ya, T punya sifat apa ya? Oh dia nggak ada di sini, berarti dia ada di syiddah nih. Oh huruf syiddah. Syiddah gampang. Ajid qatin bakata. Ya, itu aja 8 huruf. Oke, clear ya. Tapi nanti kita bahas lagi deh kalau kalian masih kurang puas. Jadi kita betul-betul sama-sama belajar supaya kita bisa semua. Ya, sama-sama bisa. Yang ketiga, isti'la ya. Isti'la itu terangkat. Jadi kalau terangkat isti'la, istifal. Ya udah terangkat turun. Isti'la, istifal. Ya, itu lawannya ya. Kalau isti'la, nah itu ada huruf tebal ya. Jadi kalau diperhatikan yang kemarin aku sempat kasih di video aku yang ini ya, itu di 5 langkah ya, 5 langkah menuju tartil ya, optimalisasi tartil. Jadi kalau misalnya kita ada huruf tebal, ada
8 huruf ya kan, huruf tipis ada 20. Nah, untuk sifat huruf yang ini isti'la itu ada 7 aja kecuali ro. Jadi kalau ro tidak perlu mengangkat sebagian besar langit-langit, sebagian besar pangkal lidah ke langit-langit. Jadi ro lebih disebut dengan istifal karena dia bukan isti'la, berarti dia istifal ya. Kalau dia bukan isti'la berarti dia istifal. Isti'la ada 7 huruf ya, huruf tebal tadi ya. Huruf tebal ada ini ya, kecuali ro. Jadi ro tidak tepat, ro istifal. Makanya ri kalau ada kasrah dia ri gitu kan, nggak perlu nempel lagi ke langit-langit. Kalau yang lain perlu naik dulu bibir ya kan, gitu kan. Kalau yang ri aja nggak perlu naik ya. Itu tadi. Nah, selanjutnya yang keempat ada itbaq ya. Itbaq itu disebut dengan huruf yang nempel lengket ya. Lengket ya. Jadi yang lengket itu berarti pangkal lidah lengket ya. Dia melekatkan sebagian besar permukaan ya, permukaan lidahnya ya, permukaan lidahnya dengan langit-langit ya. Itu ada 4 saja. Ini gampang nih ngafalinnya ya. Ada itbaq ya, itbaq ada 4. Ada so, bo, to, vo ya. Cuma itu aja ya hurufnya, ada 4 aja ya. Jadi lawannya itbaq ya, itbaq itu kan lengket, berarti infitah, terbuka. Itbaq infitah, nah gitu ya. Itbaq ya nempel, infitah ya terbuka. Nah jadi kalau bukan huruf po, bo ya kan, po, vo, bo, so itu semuanya infitah. A, ba, ta, tha itu infitah semua. Cuma 4 huruf tadi aja. Ya, jadi ketika kita tahu sifat-sifatnya kita akan bisa ngeluarin sebagaimana dia punya hak huruf itu. Oke, teman-teman. Nah, yang terakhir 5 untuk sifat-sifat yang senantiasa menempel pada huruf adalah huruf idlaq ya. Idlaq. Idlaq itu gampangnya adalah licin. Karena artinya licin ya. Idlaq artinya licin. Jadi kalau aku ngafal gampangnya lizin. Lizin, idlaq ya. Idlaq itu lizin, licin. Ya, licin. Jadi dia tuh gampang keluarnya, mudah keluarnya. Jadi kalau kalian pernah dengar huruf firo min lubi ya. Firo min lubi huruf fa. Jadi kalau mau ngucapin fa kan lebih gampang. Firo min lubi huruf la, gampang ya. Pokoknya dia keluarnya tuh sangat mudah ya, karena letaknya di ujung lidah atau bibir ya. La ya kan, la ujung lidah aja. Fi rumin lubi ya. Gampangnya fi rumin lubi. Hafalin lagi fi rumin lubi. Aku senang ngajak bercanda ya, tapi nggak apa-apa ya. Semoga kalian jadi gampang untuk mengingatnya. Jadi kalau kita belajar dalam kondisi happy itu akan cepat masuk gitu. Nah, semoga itu penyampaian aku bisa kalian terima dengan mudah dan tidak lupa-lupa lagi. Amin. Kalau lupa, putar lagi videonya ya. Oke, yang sifat tadi kita udah bahas ya, 5. Nah, ini aku bagi ini 5, ini 7. Seperti yang aku bilang tadi, sebelah kanan ini ada 7. Itu sifat-sifat yang senantiasa menempel pada huruf, tapi dia bersifat gak punya lawan. Gak ada lawannya. Ini gak ada lawannya, ini gak ada lawannya. Lupa banget ya. Jadi ini gak ada lawannya. Jadi ada 7 huruf. Aku geser deh. Ini ada huruf-huruf juga nih, punya anak aku nih, huruf hijaiyah nih. Nah, ada 7 sifat-sifat yang tidak memiliki lawan kata ya. Pertama, nah, kalau kalian pernah mendengar qalqalah, pernah dengar. Berarti dia bukan yang kedua ya. Jadi sebenarnya kalau di sini ada 1 sampai 7 tuh berurutan gitu. Cuma aku pengen ngasih gambaran aja bahwa kalian tuh udah hafal sebenarnya. Udah biasa tahu ini qalqalah baju di toko ya kan. Baju di toko itu qalqalah. Nah, sebenarnya itu ada sifat yang tidak ada lawan katanya. Jadi ya qalqalah cuma dia, nggak ada lawannya apa.
Jadi lawannya qalqalah apa? Nggak ada. Jadi udah qalqalah itu udah dia aja gitu. Pengucapannya, hurufnya seperti itu. Nah, tapi kita coba ikutin dari buku ini supaya runut ya. Ada as-safir. Jadi as-safir itu adalah mengeluarkan suara menyerupai suara burung. Jadi kalau kalian masih ingat ada huruf yang ada ketemu dengan gigi ya, gigi seri bawah, so, za, sa, so, za, sa. Nah, itu dia 3 huruf yang bersifat seperti menyerupai suara burung ya, as-safir. Jadi yang bersifat as-safir huruf apa? Huruf so, za, sa. Ya, itu keluar dalam ujian ya. Kayak ujian aja nanti. Nah, itu ya, jadi as-safir. Yang kedua tadi, qalqalah, baju di toko ya. Baju di toko itu ada huruf yang memang kita kalau bacanya kembali kepada seperti video aku sebelumnya. Jadi kembali kepada fathahnya. Misalnya huruf q ya, qalqalah sendiri artinya pantulan ya, betul ya? Ya, getaran atau pantulan ya. Tadi kita seperti memantul. Aja, aku, ada, gitu kan? Itu salah 3, berarti 3 tadi yang sebutin. Huruf ja, ko, dan da ya. Ab, ya kan? Bukan ab, ya kan? Ab, bukan ya, tapi ab ada ke a, ke ba ya, karena kan dia hurufnya ba, huruf tipis. Kalau ko ya tetap o, akko, akko. Jadi akko gitu aja ya, dia mantul aja akko. Kalau usah akko, jangan gitu. Kalau terlalu mantul nanti ada lagi, kita akan belajar mustahak huruf tuh. Jadi sifat dia yang muncul sewaktu-waktu, misalnya di waqaf atau berhenti gitu ya. Ini untuk pengetahuan aja ya di awal. Misalnya ada berhenti tuh, ada kalian lihat ada ko tasjid, hurufnya udah ko tasjid lagi. Nah, itu ko. Jadi dia akan lebih ditahan lagi. Ko gitu. Ko. Kalau yang tadi kan hanya mantul aja. Ko gitu. Nanti akan terasa bedanya ko sama ko gitu kan, beda kan? Ya. Nah, itu karena ada tasjid. Nanti ya. Yang ketiga adalah sifat lin. Kalau nanti di mustahak huruf nanti belajar ada madlin ya. Tenang. Nanti dikasih gampang juga. Pengennya gampang mulu nih. Iyalah, kan kita senangnya gampang-gampang aja. Kalau ada yang gampang kenapa harus susah, kan gitu ya. Amin, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita semua. Lin ya. Lin berarti ya artinya lembut ya, lembut. Jadi bener ya, lembut atau mudah ya. Jadi huruf yang keluar itu mudah. Jadi kalau misalnya dengar huruf ada ya sukun dengan waw sukun, itu tinggal ada bi, ti, gampang, dia cuma ngikutin aja gitu. Bu, tu. Jadi dia cuma huruf waw sukun dengan ya sukun, berarti itu lin ya. Yang keempat ada huruf al-inhiraf ya. Al-inhiraf yaitu miring ya. Jadi miring. Jadi dia dari makhrajna dia agak mundur sedikit ya. Na, la sama ra. Jadi kalau nyebut kan kalau na ya langsung gitu ya. Nah, tapi kalau la sama ra itu agak miring gitu ya. Miring ya, menyimpang ya, menyimpang. Nah, itu dia punya sifat itu. Jadi enggak kalau kalian menemukan huruf la sama ra itu agak miring. Kalau di sini maksudnya melenturkan lidah ketika mengucapkan huruf la dan melenturkan punggung ujung lidah ketika mengucapkan huruf ra. Ya. Al-inhiraf ya. Al-inhiraf. Ra dan la. Ra dan la. Ya, itu al-inhiraf. Jadi miring ya, menyimpang. Nah, yang kelima at-takhrir. Ini sering banget. Sifat ini hanya ada di huruf dia, yaitu huruf ra. Ya, jadi artinya at-takhrir itu getar ya. Nah, bergetarnya. At-takhrir bergetarnya ya, ujung lidah
saat mengucapkan huruf ro. Jadi ro punya sifat at-takrir, cuma ro saja ya. Yang ke selanjutnya yang keenam ada at-tafashi. Aku sudah bahas yang di video aku yang ini, ya kan? Ada bersifat at-tafashi huruf sya. Jadi dia disebut at-tafashi tersebarnya angin ya, tersebarnya angin. Jadi pengucapannya adanya angin yang keluar dari dalam mulut ya, itu sya. Dan yang terakhir yang ketujuh adalah al-istiqalah ya. Al-istiqalah itu artinya memanjangkan atau menggelayutkan. Jadi kalau ada huruf ini dan ini satu huruf aja ya. Tadi at-takrir ro aja ya kan. At-tafashi sya. Ini satu lagi al-istiqalah ya. Itu huruf bo. Jadi ketika menyebutkan huruf bo itu dia seperti memanjangkan atau menggelayutkan ya. Walau bolin. Contoh misal itu huruf apa? Ada huruf bo itu. Jadi dia ini kalau gambarannya dia menggelayutkan kan. Kalau kata gelayutkan nggak langsung zet gitu kan. Kita gelayut gini dulu. Zet. Nah gitu. Zet. Walau gitu. Jadi walau nggak langsung walau, nggak gitu kan, nggak walau, tapi digelayutkan dulu. Itu huruf bo ya. Ya, bukan lebay tapi bukan lebay, tapi emang itu yang dia punya sifat itu gitu, spesial. Jadi dia spesialnya karena memang itu ada hak huruf bo yang ketika dia nanti bertemu dengan huruf lain dia akan mempunyai haknya yang jangan dikurangi gitu kan. Ya bagusnya bisa sempurna bacaannya gitu ya. Karena kan kita tujuannya memperbaiki bacaan, nggak sekedar tahu itu huruf bo, tapi ketika dia bergabung sama huruf-huruf lain dia dapat haknya gitu kan. Makasih ya udah iniin hak aku gitu bahasanya. Karena itu memang haknya huruf bo, dia harus menggelayutkan ya. Walau gitu kayak gitu. Jadi lebih kayak kori ya gitu. Jadi banyak kori-kori kan yang biasanya itu tahsinnya tajwidnya itu udah di luar kepala tuh. Di dalam kepala deh. Di dalam kepala, jadi nggak lupa gitu kan. Jadi itu ya. Itu tadi ada dua sifat. Yang pertama sifat-sifat huruf yang memiliki lawan kata dan sifat-sifat huruf yang tidak memiliki lawan kata. Yang memiliki lawan kata ada 5, yang tidak memiliki lawan kata itu ada 7. Alhamdulillah kita udah belajar sifat-sifat huruf, dan nanti kita di video berikutnya mudah-mudahan ya dimudahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi pesan aku adalah ketika kita sudah belajar, kita langsung praktekin di rumah gitu. Kalau kita nggak praktekin, kita jadi nggak dua arah gitu. Karena ketika kita dapat ilmu, kita langsung praktek, dapat ilmu langsung praktek. Nah itu akan berasa. Ketika pengalaman aku ya ketika belajar makhraj, belajar sifat huruf, itu tuh kayak kita tuh ngajinya lebih lama daripada sebelumnya gitu. Karena sebelumnya kan kita tabrak-tabrak aja gitu ya. Tabrak-tabrak maksudnya kita nggak terlalu peduli gitu dengan ini keluarannya, nafasnya udah keluar belum gitu kan. Nah itu ya, itu tujuan daripada video ini gitu. Jadi semoga apa yang disampaikan bisa memberikan motivasi lebih ya buat belajar tajwid gitu kan. Sama-sama belajar pokoknya ya. Nah yang berikutnya nanti videonya mungkin aku akan bahas tentang mustahak huruf. Nah itu berhubungan dengan tafkhim, dengan tarqiq, dengan ikhfa. Tenang, jangan pusing. Semoga kita semua bisa melaluinya dan kita bisa merampungkan apa yang kita pelajari untuk bekal saat menuju Ramadan. Jadi Ramadan pasti banyak yang ngaji nih aku rasa, dan di saat itu Ramadan tahun ini ya semoga kita sampai pada Ramadan tahun ini ya, dan itu bisa membuat kita puas, kita ngajinya beda sama tahun lalu kan, lebih kalau bisa tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya ya kan. Itu aja ya, terima kasih teman-teman yang sudah tonton sampai habis. Semoga pembahasan ini nggak membosankan
jangan dong, jangan di skip dong ya kan. Jadi supaya kita sama-sama merasakan bahwa indahnya ukhuwah gitu ya. Jadi indahnya ukhuwah itu jangan mengharap bahwa kita itu berteman tuh harus yang kita kenal gitu kan. Maksudnya sesama muslim bersaudara. Jadi kalau misalnya dimanapun teman sahabat Tahsin berada, itu adalah saudaraku. Assalamualaikum. Jadi semoga kita bisa bertemu di offline, amin. Ya, kalau misalnya di offline gak ketemu aku, carilah guru ngaji yang itu bisa membawa kita bisa memperbaiki bacaan kita, karena wajib hukumnya untuk belajar membaca Al-Quran dengan kaidah tajwid ya, gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Oke, kita istighfar dulu ya sebanyak-banyaknya. Kalau di hadis Rasulullah SAW itu, nanti coba aku keluarkan di sini hadisnya, minimal beristighfar 100 kali dalam sehari. Jadi kalau ada yang beristighfar 100 kali dalam sehari, kalau misal bisa lebih dari itu, alhamdulillah ya. Semoga Allah senantiasa memberikan ampunan kepada kita semua dan memberikan petunjuk dan semua yang baik-baik yang Allah berikan pada kita itu sudah sangat luar biasa gitu ya. Maksudnya nikmat mana lagi yang kamu dustakan gitu. Jadi menyempatkan diri untuk belajar, kenapa enggak gitu. Jadi kita harus mau belajar, dan kita mau tahu juga belajar itu nggak cuma dari online, mungkin dari offline itu bisa coba-coba cari guru gitu kan, supaya lebih bisa bertalakim musyafahah sama guru gitu kan. Jadi itu dia ya, semoga kita semua terus sehat dan bisa memberikan pengajaran kepada anak-anak kalau misalnya sudah punya anak gitu kan. Jadi mungkin punya guru ngaji, tapi kita juga di rumah cross check bacaannya gitu kan. Jadi dua arah, di rumah juga, di tempat ngajinya juga. Jadi kita sebagai orang tua punya tanggung jawab juga untuk mengajarkan anak-anak dalam agama. Jadi huruf-huruf hijaiyah keluar dari ibunya. Betapa indahnya gitu ketika seorang anak bisa huruf dan itu langsung dari ibunya yang mengajarkannya gitu. Dan ketika ibunya sudah meninggal, ilmunya masih dirasakan oleh anaknya, itu masya Allah ya. Jadi tidak putus-putus, nanti anaknya lagi ngajarin lagi anaknya lagi gitu ya. Jadi itu dia, beri semangat untuk anak-anak kita juga. Ini mengingatkan aku untuk bisa membimbing anak-anak, mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang rendah hati, anak-anak bisa mendidik anak-anak yang menjadi anak-anak soleha gitu ya. Kalau yang punya anak perempuan, supaya dia bisa menjaga auratnya dari kecil. Tapi kalau misalnya kita masih belum bisa seperti orang-orang yang membiarkan yang anaknya memakai kerudung gitu, itu sebenarnya kembali kepada masing-masing ya. Aku hanya bisa berdoa gitu, semoga anak-anak kita ketika udah balik itu udah bisa menjaga dirinya gitu, karena Allah sudah menjaganya sebenarnya dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 59 ya. Jadi kita disuruh menunjukkan kerudung kita kan, supaya kita tidak terganggu gitu ya. Tujuannya itu karena terbiasa, itu kalau kita sudah terbiasa dari kecil memakai hijab gitu kan. Tapi kalau aku termasuk yang bukan terbiasa dari kecil, nah itulah indahnya hidayah ya. Jadi hidayah itu sangat mahal sekali. Walaupun mungkin dari kecil nggak pakai kerudung, aku SMP juga nggak pakai kerudung, SMA ya Jumat dong ya, Jumat pakai kerudung kan. SMA juga aku nggak pakai kerudung, masih diuncir lah ibaratnya. Aku suka main basket misalnya, ya pokoknya skipping, aku senang olahraga gitu. Nah, jadi kayak silat, aku ingat banget sih dulu aku belum pakai kerudung gitu. Dan semua orang punya tahap dalam hijrahnya, jadi menghargai setiap proses yang orang lain jalani gitu kan ya. Semoga Allah senantiasa, itu tidak doa, hanya doa yang bisa merubah segalanya. Semoga Allah memberikan hidayah bagi teman-teman semua, dan kita mengambil hidayah itu untuk
bisa menjaga aurat kita masing-masing ya, kecuali pada suami kita ya, karena sudah sah ya. Udah ya. Terima kasih, wabillahi taufik wal hidayah. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di Mustahak Huruf.